Jadi di MS Glow itu harus banget konsultasi terlebih dahulu, dan itu wajib banget ya agar produk disesuaikan dengan kondisi wajah kalian. Buat yang masih pakai krim racikan atau yang belum BPOM, itu disarankan penetralan dulu ya selama 1 minggu. Nanti pakainya facial wash, deep treatment essence, dan whitening day cream. Karena penetralan itu bagus banget untuk memperkuat skin barrier kalian, sehingga kulit jadi lebih siap pada saat menggunakan skincare dari MS Glow. Nah, setelah penetralan itu baru boleh pakai rangkaian skincare yang lengkap dari MS Glow. Nah, jadi teman-teman, dalam memakai MS Glow itu kalian harus sesuai aturan, sesuai anjuran, nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak, dan kalian harus pakai semua rangkaian, apalagi paket basic itu harus dari MS Glow semuanya. Nah, selain itu, untuk penggunaan paket basic dari MS Glow yang pertama, biasanya kalian timbul blush itu karena faktor pemakaian krim sebelumnya. Misalkan kalian pakai krim yang belum BPOM, yang racikan, terus kalian langsung memakai MS Glow tanpa ada jeda atau penetralan dulu. Jadi pentingnya untuk penetralan di situ agar kalian nggak terjadi beruntusan. Ketika nanti kalian terjadi beruntusan, kalian bisa atasi dengan deep treatment essence yang ini. Selain itu, kalian dalam pemakaian toner yang salah itu juga bisa menimbulkan beruntusan. Misalnya kalian memakai toner itu untuk menghapus make up, karena fungsi toner dari MS Glow itu sendiri yang utamanya bukan untuk menghapus make up, hanya untuk hydrating, yaitu memberikan kelembaban di kulit. Dan dalam pemakaian toner MS Glow ini kalian nggak boleh digosok terlalu keras. Kalian cukup gunakan toner ini di tap-tap aja di area wajah. Hindari juga area lingkar mata karena ini daerah sensitif, terus lipatan hidung sini, terus sekitar bibir, dan juga leher sampai area telinga itu nggak boleh dipakein toner. Nah, teman-teman yang udah pakai skincare MS Glow, banyak banget yang nanya, Kak boleh pakai bedak atau enggak? Nah, kalian pakai MS Glow boleh banget pakai bedak. Yang penting kalau untuk sehari-hari kalian cukup gunain bedak yang tabur aja atau loose powder kayak gini. Dari MS Glow juga tersedia. Ada 3 varian. Yang pertama ini High to Shine untuk kulit normal, ini yang natural. Yang kedua yang Set Ivory itu lebih cerah, yang ketiganya itu yang Oily to Matte digunakan untuk wajah berminyak dan wajah berjerawat. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai bedak dari MS Glow ini, masih boleh untuk memakai produk bedak lain. Yang penting itu loose powder untuk penggunaan sehari-hari. Dan kalian usahain jangan pernah pakai bedak bayi, karena bedak bayi itu bukan untuk kulit orang dewasa. Jadi kulit bayi dan orang dewasa itu berbeda. Jadi kalian pakai bedak boleh merek apapun, yang penting jangan bedak bayi. Nah, teman-teman, jadi untuk berapa lama penggunaan MS Glow itu kelihatan hasilnya? Untuk setiap orang tentunya beda-beda, nggak selalu sama karena kulitnya pun berbeda. Jadi untuk hasilnya itu tergantung kalian rutin memakainya, terus rangkaian yang kalian pakai. Misalkan kalian berjerawat, kalian harus pakai benar-benar semua rangkaian dari MS Glow yang untuk jerawat. Tidak boleh kalian memakai yang untuk whitening atau misalkan serum cool terus pakai krim malam yang whitening, itu sangat dilarang. Karena MS Glow ini bahan-bahannya udah BPOM, terus yang dipakai juga yang aman, ibu hamil, ibu menyusui, aman digunakan jangka panjang. Jadi teman-teman kalau menggunakan MS Glow itu nggak bisa hasilnya 1-2 minggu udah kelihatan. Nah, rata-rata itu 2-3 bulan baru ada kelihatan hasilnya. Jadi memang kalian harus telaten. Nah, untuk penggunaan serum atau kombinasi dari produk merek lain itu sebenarnya nggak boleh sama sekali, karena takutnya itu dari MS Glow ada bahan yang misalkan A, terus nanti di produk yang lain ada si B, nanti ternyata si A sama si B itu nggak boleh dicampur dalam satu pemakaian, tapi nanti kalian dikombinasi sama produk lain dan ada bahan tersebut nanti malah menimbulkan reaksi di kulit kalian. Nah, jadi masalah baru, timbul jerawat, timbul buntut, atau timbul iritasi. Nah, teman-teman, untuk dye cream yang susah di blend ini banyak banget pertanyaan untuk pengguna baru MS Glow yang masih belum paham cara pakainya. Jadi ini ada tips dan triks dalam pemakaian dye cream supaya gampang di blend. Kalian ambil tipis-tipis aja, di tap-tap dikit kayak gini.
cukup sedikit, nanti kalian bagi di pipi kalian, terus di tap-tap kayak kalian pakai foundation, nunggu sampai agak ngeresep. Kalau masih kurang rata bisa kalian tambah, nunggu sampai ngeresep, baru kalian usap tipis-tipis. Jadi kalian mending pakainya tipis-tipis, nanti ditimpa ada 2 layer atau 3 layer, tapi nggak langsung banyak di satu pipi, biar hasilnya kelihatannya natural. Nah, misal pemakaian teman-teman udah benar, udah seperti yang aku contohin tadi, tapi dye creamnya masih susah di blend, jadi mungkin kulit kalian kering atau ada beruntusan, jadi kalian bisa pakaiin serum dulu atau di treatment essence sebelum pemakaian dye cream. Biasanya untuk penggunaan toner yang jadi perih dan merah, kalian itu salah penggunaan. Nah, toner ini nggak boleh dipakai digosok atau dipakein di daerah sensitif, misal lingkar mata, lipatan hidung, sekitar bibir, sama leher, itu nggak boleh dipakein toner. Dan pemakaian toner yang benar itu cukup kalian semprot di kapas dan di tap-tap di area wajah, hindari area yang sensitif tadi. Nah, untuk teman-teman yang pakai facial wash kulitnya kerasa jadi lebih kering, nanti kalian bisa dikurangi untuk pemakaian facial washnya. Misalkan kalian biasanya 1 pump full kalian pencet, kalian cukup bisa pemakaian untuk setengah pumpnya aja. Dan selanjutnya nggak boleh digosok-gosok ya teman-teman, cukup dipijat pelan dan nggak usah terlalu lama. Kira-kira cukup setengah menit aja udah bisa. Nah, untuk pemakaian krim malamnya aja itu sebenarnya sangat tidak dianjurkan, karena krim malam itu fungsinya untuk mencerahkan, mengeksfoliasi. Terus kalian kalau nggak pakai dye cream itu nanti akhirnya malah ada buntusan, ada iritasi, terus kalian nggak ada perlindungan SPF dari sinar matahari. Jadi malah bukannya kalian jadi lebih bersih, malah menimbulkan masalah baru. Kalian bisa ada iritasi, menimbulkan jerawat, terus jangka panjangnya menimbulkan flek di wajah. Nah, untuk usia 15 tahun sendiri itu sebenarnya udah boleh untuk memakai skincare, karena skincare yang benar itu emang fungsinya untuk merawat kulit kalian. Mungkin di aktivitas 15 tahun kalian udah sering aktivitas di luar ruangan, terus kalian udah membutuhkan eksfoliasi kulit walaupun sedikit, jadi kalian untuk yang 15 tahun udah boleh memakai MS Glow dengan dosis yang tidak terlalu banyak dan secukupnya produk-produk yang dipakai. Nah, skincare sendiri itu kan fungsinya untuk merawat kulit. Jadi ketika kalian udah pakai MS Glow, hasilnya udah bagus, terus nanti kalian mau berhenti stop pakai MS Glow, ya otomatis nanti kembali lagi ke kulit alami kalian. Misalkan kalian kemarin berjerawat, tidak menutup kemungkinan kalian bakal balik berjerawat lagi, mungkin karena kalian nggak pakai facial washnya, terus kalian kurang bersih, terus kalian kurang menjaga misal kelembaban kulit, nggak pakai dye cream. Nah, banyak faktor yang menyebabkan kalian kulitnya kembali ke semula. Nah, untuk pemakaian dari MS Glow untuk krim malamnya memang ada beberapa orang yang mengelupas, tapi mengelupasnya itu tipis-tipis dan cuma di area tertentu, misalkan yang di area kulit mati kalian tuh banyak. Nah, itu biasanya mengelupas, itu pun tipis, nggak se ekstrim yang kayak krim apal-apal. Sebenarnya MS Glow itu detox atau enggak itu tergantung dari kalian sebelumnya menggunakan krim apa. Misalkan kalian sebelumnya menggunakan krim apal-apal, biasanya itu adalah reaksi dari pemberhentian krim apal-apal tersebut. Nah, seperti itu tadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna MS Glow yang masih baru, terus teman-teman yang mau pakai MS Glow tapi masih ragu. Jadi buat teman-teman yang masih pengen nambahin pertanyaan bisa tambah di kolom komentar. Oke, seperti tadi videonya, semoga sudah membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.